Musik lovers, masih bareng gua Eno Dimejo di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Dan masih bareng juga manusia aksara. Delay gitu. Loading dulu. Kotanya habis, bos. Guys, kalian udah merilis. Sebetulnya kan umur masih terbilang muda lah ya. Tapi udah merilis album. Dah. Isi 8 track. Selamat datang di era Penuh kejutan. Ya kan. Itu diceritain dong, mungkin perjalanannya pada akhirnya bisa alhamdulillah nih lahir nih. Karena katanya kalau sebuah entitas musik tuh utamanya adalah album. Ya. Diceritain dong. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya album lanjutan, Mas. Kayak perpindahan antara sebelum dari produser yang pertama banget, kedua sampai Mas Mano waktu itu. Yang pertama tuh Ariel Niji waktu itu. Oke. Ariel Niji, cuman waktu itu akhirnya Niji jalan lagi kan, terus malah kalau di Ariel sih baru obrolan aja, belum sampai yang kayak eksekusi. Itu yang kedua tuh Mas Marcel Siaan. Oh iya. Mas Pupen. Pupen. Itu tuh kita udah sampai berapa track ya? Berapa lagu ya? 5 5 ya? Udah 5 lagu lah yang udah kita rekam. Terus pandemi mulai agak surut, beliau juga jobnya jalan lagi gitu. Waduh. Tapi sebelum kita tracking 5 di Marcel kan juga sempat bikin EP. Oh iya. Tapi rilis EP-nya. Rilis di YouTube doang. Oh, itu instrumental doang itu. Tuh nama EP-nya EP Mata Angin. Terus balik lagi ke album. Akhirnya ya itu kan cuman buat pandemi doang tuh. Terus akhirnya album itu sama Mas Marcel, terus sama Mano akhirnya ketemu Mas Mano. Mas, kita ada karya nih gitu. Itu juga gak sengaja ketemu dia di coffee shop. Dia kan sempat jadi barista gitu kan. Terus akhirnya ngobrol sama dia, objektif kita A, B, C, gini Mas gitu. Kira-kira bisa gak? Waktu itu emang posisinya juga kita, aduh mau rekaman di mana ininya. Dan lo tau lah masalah band apa kan gitu kan. Masalah waktu. Masalah waktu. Terus akhirnya pas ketemu sama dia, menurut kita pada saat itu, ini bisa jadi jalan keluar untuk rilisnya si album nih. Akhirnya album itu beres, kita ada 2 single dulu yang udah rilis di salah satu agregator waktu itu. Terus indie lah ya tuh. Mas Indie tuh. Terus gue kan kerja di perusahaan itu. Nggak apa-apa juga tau disebutin. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gue kan kerja di Musika Studios. Terus pada saat itu memang kalau di Musika tuh ada kebebasan untuk berkarya. Maksudnya emang dari awal interview juga ngomongnya udah saya main musik ya gitu. Oh jangan berhenti main musik, terus aja gitu. Sampai akhirnya yang single itu rilis, ditanya kok lo nggak rilis di kita? Oh, emang boleh? Siapa bilang nggak boleh pada saat itu? Bisa-bisa aja kok gitu. Maksudnya itu bisa diobrolin lah gitu. Ya akhirnya gua pada saat itu dan personil lama memutuskan ya udah deh sepakat ya kita rilis di situ gitu. Dengan bendera itu titip edar. Kita mikirnya kenapa titip edar, karena kita masih ada tanggung jawab nih di luar nih per bulan apa gitu kan. Akhirnya udah rilis lah tuh si Selamat Datang di Era Penuh Kejutan itu. 8 track, isinya pop rock alternatif semua, nuansanya easy listening lah ininya. Dan lirik sih yang menarik gitu. Salah satu yang menjadi nilai jual kalian itu di lirik ya, tanpa mengesampingkan kekerenan musik kalian juga gitu. Amin. Tapi liriknya tuh mengambil tema-tema yang out of the box gitu, kegelisahan, apa segala macem gitu. Itu mayoritas penulisan lirik siapa ya? Mayoritas gue semua. Dari lu. Jadi di 8 track gue 7, Joel itu 1 di Diosio gitu. Jadi emang lirik-liriknya itu ya karena referensinya pada saat itu Bara Suara, Efek Rumah Kaca, Mata Jiwa, Anda Perdana, yang lokalnya. Terus jadi banyak kosakata yang kiasannya tuh banyak. Bahkan yang mainstream juga waktu itu masih Peter Pan album pertama gitu. Terus Padi masih yang masih situ. Terus gimana caranya bicara soal cinta tapi nggak plek-plekan ngomong cinta pada saat itu ya di album pertama itu. Jadi emang wah, gue yakin banget nih sama karya ini. Maksudnya selalu pede dengan penulisan lirik yang di album pertama itu gitu. Kalau untuk produksian pada saat itu melibatkan siapa aja? Apakah tadi udah dijelasin ada Marcel Siaan, nama besar juga di industri gitu. Tapi untuk eksekusi rekaman pada saat itu melibatkan siapa aja? Apakah ada yang jadi vocal director atau musik director, terus kemudian ngebantuin session mungkin, ngisi-ngisi gitar sedikit? Kalau buat isian gitar itu gue sama Mas Mano.
Terus kalau vokal direct dulu sebelumnya sama Marcel Siaan juga. Sempat pas pindah ke Mas Mano, balik lagi Mas Mano yang ngedirect vokalnya semua. Sisanya udah sih. Saya semua sendiri. Sisanya semuanya sendiri. Ya. Jadi emang udah deh jiwanya jiwa pejuang aja deh. Iya, jadi emang tadi kan keterbatasan waktu kan. Keterbatasan waktu kan sama keterbatasan uang. Jadi emang ya pada saat itu ya kita mengoptimalkan segala kondisi. Kita mikirnya saking dikebutnya tuh dalam seminggu jadi satu lagu. Oh wow. Seminggu nyiapin waktu di weekend satu lagu tuh mesti rampung. bahkan sempat ada yang 2 bulan itu gitu. pas bulan puasa Iya. tuh. 2 lagu langsung 2 lagu. Kejar target dan alhamdulillahnya tercapai. Alhamdulillah tercapai. So far untuk album tersebut respons pendengar musik Indonesia gimana? Aman jumlah stream aman? Di luar ekspektasi kah? Di Spotify waktu itu di luar kita nggak pernah ini mas ya, nggak pernah yang kayak akhirnya waktu itu yang belum terlalu streaming harus sekian gitu. Kita ngelewatin angka 1000 itu aja itu udah Happy ya. udah manis banget buat kita. Terus di beberapa lagu tuh udah nyampe ya 1000 ya. Nyampe 1000, nyampe ya 5000, nyampe 10.000 itu kayak buat kita tuh hal kecil yang harus mungkin untuk semua musisi tuh seberapa kecil seberapa kecil angkanya tuh tetap itu kan perubahan ya gitu. Disyukuri aja. Gitu. Jadi responnya karena gue juga sempat kerja di Noah sampai sebelum mereka hiatus. Jadi memang Manusia Aksara ini banyak kecipratan dari si sahabat Noah ini. Ternyata musiknya masuk ke mereka. Oh ini bisa kita ngapain doa gitu. Ini bisa jadi the nextnya Noah nih atau gue mah amin aja gitu kan, amin aja gitu. Ya siapa yang nggak mau bisa sampai rezeki musiknya kayak mereka kan, lokal gitu. Responnya alhamdulillah sih manis buat kita. Terus kemudian treatment juga nih, kan keren ya. Maksudnya Manusia Aksara di album itu ada beberapa yang dibuatin video klip kan. Terus bahkan ada yang di remake juga jadi versi akustik. Itu kenapa memilih jalan itu gitu? Maksudnya di remake jadiin akustik. Kenapa tuh? Alasan mendasarnya apa? Apa karena ini kekencengan nih kayaknya nih kita coba bikin soft yuk untuk menggait pendengar lain itu gimana? Kenapa Ong? Coba. Ayo. Apa Niko? Dia nggak tuh belum masuk. Belum tahu apa-apa. Kenapa dibikin akustik tuh kenapa, Wet? Oke, jadi kenapa dibikin akustik karena kita belum ada materi waktu itu. Belum ada materi yang kita yakini, tapi kita yakin sama materi-materi yang udah rilis itu ini bisa deh jadi sesuatu, ini bisa dijadiin apa-apa. Karena kita mikirnya ada orang yang pengen dengerin musiknya keras, ada yang pengen dengerinnya folk. Kan sekarang variatif banget ya, apalagi sekarang folk lagi digemari banget. Kayak kita buat deh ini. Kita buat yang ini. Jadi orang ngelihat Manusia Aksara tuh udah kayak buku harapan kita ya. Oh ada ini gitu. Ada chapter yang ini, ada chapter ini. Jadi apalagi yang pas semesta tuh kita berubah akustik, terus di situ titik kita pertama kali kolaborasi sama Safira Razak itu kan. Dan ternyata responnya bagus. Itu udah 30.000 ke atas. Iya, dugaan gue sih itu ya. Maksudnya dan banyak orang juga yang menduga gitu. Ini kayaknya dia mau mengambil ceruk pasar yang lebih luas nih. Dan jika itu memang tujuan utama ya, dan itu berhasil sih. Amin. Dan kemudian ngeluarin single manis banget ini. Serius manis banget. Kak lagunya itu adalah titik terendah kan. Kita kan bahas mengenai itu, tapi kita mesti jeda dulu. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.